Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyukum bitahiyatil islam wa tahiyati ahli daris salami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Safi wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyuna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala mengingatkan kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan teruslah mencari bekal di dunia ini, fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ketahuilah bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, amal-amal soleh kita semuanya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u athnan wa yabqa amaluhu. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW beliau bersabda, setiap yang mati akan diikuti oleh tiga hal, tiga perkara. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amal ibadahnya. Fayarji'u athnan, tapi dua hal akan kita tinggalkan dan akan meninggalkan kita. Ahluhu, keluarga akan kita tinggalkan. Wa maluhu, harta dan jabatan pun akan kita tinggalkan. Wa yabqa amaluhu, dan yang menemani kita tiada lain adalah amal-amal ibadah kita. Dan Allah mengingatkan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kebanyakan kalian malah memilih sesuatu yang ditinggalkan, yaitu kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat yang kekal, amal-amal saleh kita itulah yang kekal abadi di hadapan Allah azza wa jalla. Inna hadza la fi suhufil ula, dan hal ini telah Allah catat dalam mushaf yang pertama, suhuf Ibrahim wa Musa, dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang begitu sangat banyak. Fasalli li rabbika, dirikan salat untuk mengingat Allah. Jadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah azza wa jalla, yaitu orang-orang yang minimal dia melakukan salat sehari 5 waktu. Dan Allah ta'ala berfirman di surah Al-Mudaththir ayat 41 sampai 44, yatasaaluna 'anil mujrimin, mereka bertanya, saling bertanya, anil mujrimin, terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Siapa orang yang berbuat jahat di hadapan Allah?
bukan pencuri jemaah, bukan perampok, bukan pembunuh, tapi orang jahat di hadapan Allah. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan orang-orang yang berbuat jahat masuk neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, dulu kami di dunia tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat itu sebenarnya orang yang jahat kepada Allah. Bagaimana tidak jahat? Orang ini diberikan nafas, diberikan kehidupan, diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun enggan dan tidak mau bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini termasuk orang mujrimin, orang yang jahat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam nakun nut'imul miskin, dan orang yang jahat di hadapan Allah adalah orang yang tidak mau berbagi harta, makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita bacakan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, pertolongan beliau kelak di yaumil qiyamah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra, bacalah salawat kepadaku, barang siapa membaca salawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah balas dengan 10 kali lipat. Dan Nabi SAW beliau bersabda, aqrabu minni manzilatan aktsarukum alaiya salatan, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, aktsarukum alaiya salatan, yaitu yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi SAW di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membahas tentang fadilatul ilmi wa ta'lim wa ta'allum, keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu amalan, ya, yang sering kita malas melaksanakan adalah thalabul ilm, yaitu adalah belajar, menuntut ilmu. Ini kalau nggak benar-benar niat itu sangat berat, ya. 5 menit kurang lebih kita menuntut ilmu, 45 menit, ya. Itu berat. Lebih enak nongkrong, ngopi bareng, ngobrol bareng, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya sama atau tidak jemaah? Tidak, wallahi jemaah. Kita melihat dalam sehari-hari, ada yang kuli bangunan, dia ngangkut semen, ngangkut pasir, digaji berapa sehari jemaah? 100. Mandor cuman ngawasin, nyuruh gitu kan ya. Bawa ke sana, naikin mobil, itu sehari bisa berapa? 250. Arsiteknya gambar. Ya, jemaah, kena panas enggak? Ya, bentar lah ya. Itu bisa gajinya berapa? 25 juta, 50 juta arsiteknya. Begitu juga dalam bab ibadah jemaah. Allah Ta'ala berfirman, la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Sungguh tidak sama orang yang berilmu, begitu juga dalam bab ibadah, wal ladina la ya'lamun, begitu juga orang yang tidak ngerti dalam bab agama. Itu pun berbeda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kerja ngangkut pasir, ngangkut semen 100.000. Orang yang mandor nyuruh saja itu bisa 200.000. Arsiteknya bisa sehari 1 juta, 2 juta gitu. Secara keadilan seolah-olah tidak adil jemaah. Orang yang kepanasan kok 100.000, orang yang nyuruh kok 200.000, orang yang gambar-gambar 1 juta. Bedanya apa jemaah? Dalam bab
ilmu. La yastawi. Allah Ta'ala berfirman, sungguh tidaklah sama alladzina ya'lamun, orang yang Allah berikan ilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang Allah tidak berikan ilmu. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di surah Al-Mujadilah ayat 11, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Ini diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan al-ulama'u darajatun fawqal mu'minin ma baina darajataini masirata 500 am. Perbedaan orang-orang yang Allah berikan ilmu dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman namun tidak diberikan ilmu, mereka mempunyai beberapa derajat di hadapan Allah, masiratu 500 am. Perbedaan derajatnya sejauh 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dia hafal tapi tidak tahu maknanya, tidak ngerti tajwidnya, tidak faham tafsirnya. Berbeda dengan orang-orang yang membaca qul huwallahu ahad tapi dia tahu sababun nuzulnya, tahu artinya, tahu maknanya, tahu dari maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang membaca qul huwallahu ahad, Rasul bersabda, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Para ulama menyebutkan wahada liman ya'rif ma'nahu, tapi orang ini bagi orang yang faham maknanya, ngerti artinya, mendalaminya, bukan yang qul huwallahu ahad cepet ya, tajwidnya salah, makhrajnya salah. Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, dia itulah orang yang Allah berikan ilmu. Jadi orang yang Allah berikan ilmu itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu membuat seseorang semakin bertambahnya ilmu, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada orang yang ditambahkan ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, tapi orang ini bukannya tambah takut kepada Allah, tapi tambah sombong, tambah angkuh, khawatir orang ini sebagaimana syaitan, ya. Allah berikan ilmu kepada syaitan, dan syaitan mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku. Tapi apa? Syaitan itu sombong. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, saya lebih mulia daripada Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat, kecuali Allah tambahkan rasa takut kepada hamba tersebut. Jadi kalau kita hafalan Qur'annya misalnya semakin hari semakin bertambah, ilmunya semakin bertambah, kok tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, perbaiki niatnya, perbaiki hatinya. Khawatir syaitan menyusup dalam niat-niat kita, menyusupi hati kita. Syaitan masukkan sifat sombong, sifat angkuh, sifat ujub. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Masuk hadis yang pertama jemaah. Hadis yang pertama dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Man yuridillahu bihi khaira,
Barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, bukan ditambahkan hartanya, bukan ditinggikan derajatnya, ditinggikan jabatannya, diperbanyak asetnya, bukan jemaah. Orang yang benar-benar Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan, Allah berikan ilmu fiddini, dalam agamanya. Jadi kita jangan memandang Allah itu berbuat baik kepada seseorang ketika Allah berikan orang tersebut harta, orang tersebut Allah tinggikan jabatannya. Itu belum tentu menjadi tanda Allah memuliakan orang tersebut. Karena para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah muliakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak semua nabi dan rasul itu orang yang kaya, hartanya banyak. Tidak, jemaah. Nabi sebelum menjadi nabi di usia 25 tahun itu sangat kaya. Beliau berdagang dan lain sebagainya. Beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, itu maharnya 20 unta jemaah, dengan 500 dirham. Kaya. Tapi ketika Rasulullah menjadi nabi, beliau habiskan waktunya berdakwah, beliau habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah SAW ketika wafat beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn, wahai sahabat, wahai kaum muslimin, aku tidak meninggalkan untuk kalian emas, perak, harta, tapi yang aku tinggalkan untuk kalian amroini, 2 hal. Kitabullah, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnati, yaitu adalah sunnah-sunnahku. Addu alaih man, barang siapa yang memegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahku, lan tadillu abada, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi Pak, kadang kita itu sibuk, khawatir nanti anak kita jatuh miskin, gak punya harta. Boleh kita khawatir tentang bab dunia karena ada harta warisan, tapi yang paling penting bagi kita adalah kita mewariskan kepada anak kita ilmu, agama, akidah yang kuat, ya, tauhid yang baik, tauhid yang benar, agama yang kuat. Itu malah jarang kita pikirkan. Kita berani ngursuskan anak kita taekwondo, kursus, bahkan kursus matematika, kursus macam-macam, berenang dan lain sebagainya, tapi lupa ngajarin kita, anak-anak kita, Al-Quran, bacaan sholat. Ada orang tua yang nyesel Pak, banyak itu ya, jamaah-jamaah, misal jamaah Kalibata itu banyak yang menyesal dulu anaknya dikursuskan ini itu pinter, kuliahnya jago, tapi ketika beliau tua nyesal. Kenapa? Anaknya nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak mau sholat, nggak bisa baca Quran. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah jemaah? Apa yang kita harapkan dari anak yang demikian? Bukankah Nabi SAW beliau mengingatkan kita jemaah, hal ta'rifuna ar-raqubu fikum, siapakah orang tua yang mandul di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, ar-raqubu fina, orang yang mandul di antara kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya anak dan keturunan. Maka Rasul bersabda, laisa dzalik, bukan itu maksud ar-raqub, orang tua yang mandul. Orang yang mandul sejati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahul aulad, dia berikan banyak anak, Allah karuniakan anak-anak, lam yuqaddim liwalidihi syai'a, tapi anaknya itu tidak mengalirkan pahala sedikit pun pada orang tuanya. Itu orang tua yang mandul di hadapan Allah. Jadi orang tua yang mandul di hadapan Allah bukan orang yang nggak punya anak, Pak. Bukan orang yang tidak punya keturunan, tapi orang yang Allah berikan banyak anak, Allah berikan keturunan, lam yuqaddim
liwalidi syai'a, tapi anaknya tidak mengalirkan pahala sedikit pun. Anaknya 5, anaknya 10 mungkin, tapi anaknya nggak ada yang mengalirkan pahala. Anaknya nggak ada yang sholat, anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Tapi kalau musik jago, kalau matematika luar biasa, bahasa Inggrisnya TOEFL-nya sempurna, tapi nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran. Orang tuanya mati nggak bisa doain, ngundang kiai untuk doain, ngundang tetangganya untuk doain, tapi anaknya sendiri nggak bisa doain, nggak bisa baca Quran. Ini faqad khasira khusranan mubina. Orang tua demikian adalah orang yang merugi. Sehingga disebut oleh Nabi SAW ar-ruqub, orang tua yang mandul, orang tua yang mengajarkan bab dunia saja, tapi nggak peduli tentang akhiratnya. Banyak orang tua yang bertanya bagaimana sekolahnya, betul Pak, bagaimana ujiannya tadi, lulus nggak UMPTK, terus ditanya. Sekali-kali Pak tanya, ngajinya sampai mana Le? Bacaan Qurannya sampai mana? Sholat tadi di subuh di mana? Ya, baca Quran tidak. Itu jemaah. Wallahi kita tidak dihisab oleh Allah tentang urusan dunia anak kita. Itu tidak dihisab Pak. Tidak dihisab. Anak Anda pintar matematika nggak ditanya oleh Allah. Anak Anda pintar bahasa Inggris nggak menjadi pahala tersendiri di hadapan Allah. Tapi yang ditanya oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana Anda itu menjaga keluarga kita dari api neraka? Itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi orang tua yang hubbud dunya, orang yang tua yang mandul. Kita berani ngursuskan dengan biaya ratusan ribu, bahkan jutaan, tapi nyuruh anak ke TPA, nyuruh anak ke pondok, males-malesan, iuran bulanan macet-macet. La haula wala quwwata illa billah. Khawatir kita masuk ke dalam bab bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang ini termasuk orang yang tu'thirun, ithar, ya, mementingkan kehidupan dunia berlebihan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan, bahkan ini masuk juga keluarga, yang Allah ingin kebaikan pada keluarga tersebut, yufaqihu fiddin. Keluarga tersebut, orang tersebut itu Allah berikan pemahaman agama. Wallahi jemaah, keluarga kita sehebat apapun perkara dunianya, kekayaannya, jabatannya, hartanya, asetnya, di mana-mana, tapi kalau mohon maaf keluarga tersebut awam, jauh dari agama, keluarga itu kesenangannya hanya kesenangan semu. Bohong jemaah. Wallahi jemaah. Ada jamaah yang baru ngaji, hartanya banyak, jabatannya banyak. Wah, kalau mau anak dikasih mobil jemaah, setiap anak ini. Tapi apakah bahagia? Enggak jemaah. Anak yang ini main perempuan, yang ini jarang pulang malam, yang perempuan pacaran. Wah, istrinya sosial media di luar, suaminya kaya Pak, hartanya banyak, tapi wallahi jiwanya kosong. Ketika keluarga ngumpul nggak ada keharmonisan jemaah. Wallahi jemaah, betul jemaah. Di sisi lain ada guru pondok yang gajinya pas-pasan, pulang ke rumah anaknya baca Quran, istrinya baca Quran, suaminya lihat itu nangis jemaah, nangis jemaah. Itu kebahagiaan sejati jemaah. Wallahi jemaah, seorang ayah itu bahagia ketika anaknya habis sholat berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedang sujud berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjenengan melihat anak Anda baca doa ini Pak, nangis Pak, betul atau tidak?
Ya Allah, ampunilah ayahku, ampunilah ibuku, sayangilah ayah dan ibuku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu bahagia, melebihi bahagianya anak Anda bisa nyanyi, Anda bisa gitar. Apakah nyanyi dan gitarnya membuat kita diampuni Allah? Allah angkat derajat kita, Allah ringankan hisab kita? Oh tidak, jemaah. Khawatir malah membuat hisab kita semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan, itu bukan Allah perbanyak asetnya, pertinggi jabatannya, Allah perbanyak hartanya, bukan. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Ya, orang yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, Allah fahamkan keluarga tersebut, orang tersebut dalam agamanya. Wah, itu jemaah. Allah jemaah. Anak yang soleh itu lebih baik daripada anak yang kaya tapi tidak soleh. Tapi jelas yang lebih baik ya soleh ya kaya gitu Pak ya. Itu otomatis. Tapi kekayaan itu kan belum tentu kita dapatkan. Tapi kesolehan itu wajib kita tanamkan. Wajib Pak. Allah tidak mewajibkan Anda membuat anak Anda kaya, nggak ada kewajiban jemaah. Membuat anak Anda sukses dunia, nggak ada kewajiban. Tapi kewajiban kita sebagai seorang ayah, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap suami, setiap ayah diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang keluarganya, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri Anda, jaga anak istri Anda dari api neraka. Dan yang bisa membentengi api neraka itu adalah ilmu agama. Ilmu agama, Pak. Ilmu agama. Nabi SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat Allah, wa ahlus samawat, penghuni langit, wal ardi, penghuni bumi, hatta namlatu fi juhriha, bahkan semut yang ada di lubangnya, wa hatal hutu fil bahri, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khaira, mereka semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Ini jemaah. Jadi salah satu fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Bapak Ibu, jangan Anda anggap yang mengajarkan kebaikan itu ustadz, kiai, habib, ajengan, nabi, rasul. Oh bukan jemaah. Setiap manusia bisa mengajarkan apa? Agama. Anda ngajarin Quran kepada anak, Anda ngajarkan apa? Sholat kepada anak Anda. Ya, jemaah. Kalau Anda nggak bisa, belikan bukunya. Riyadhus Shalihin udah harus ada di rumah. Tafsir Al-Quran Ibnu Katsir harus Anda siapkan. Itu minimal. Al-Quran dan hadis Nabi harus Anda miliki, Pak. Ya. Harus Anda miliki. Orang yang bisa mengajarkan kebaikan, malaikat, Allah, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubang, semua binatang maksudnya, bahkan ikan yang ada di lautan, semuanya apa? La yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka membacakan salawat kepada manusia-manusia yang mengajarkan apa? Kebaikan. Dan ini bukan terkhusus kepada ustadz, sekali lagi, semua Pak. Semua Pak. Maka seorang ayah itu adalah orang yang paling paham agama di rumah. Itu seharusnya. Karena Nabi SAW beliau bersabda, innal anbiya'a lam yuwarithu dinar wala dirhama, walakin warathu al-ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Para nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan uang emas dan perak. Tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan emas untuk anak-anak beliau, keturunan beliau, tidak ada cuma. Walakin warathu al-ilm. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Kalau kita malah sebaliknya, kita mewariskan emas, perak, sawah, kebun, aset, rumah, ruko, betul Pak ya, toko. Tapi kita lupa mewariskan apa? Ilmu.
Nah, kita ikut Nabi apa ikut Korun Pak ini Pak? Kalau Korun mewariskan apa? Harta. Kalau Nabi mewariskan apa? Ilmu. Ya. Kalau yang hanya mewariskan harta saja, ya persis Korun. Dia mati-matian ngejar ini, ngejar itu, ngejar ini, ngejar ini, memperbanyak sawah, memperbanyak kebun untuk diwariskan ke anaknya. Ya Rabbi, jamaah. Tapi lupa mewariskan apa? Ilmu. Para nabi mewariskan ilmu Pak, dan tidak mewariskan harta. Jadi kita nggak dosa ketika kita tidak mewariskan harta kepada anak kita. Tapi wallahi kita berdosa ketika kita hanya mewariskan harta tanpa mewariskan ilmu. Dan Rasul bersabda, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin." Orang tua yang mewariskan ilmu, maka dia telah mewariskan sesuatu yang tidak akan habis. Oh benar Pak, kalau harta 10 juta dibagi 5 orang 2 juta 2 juta 2 bulan habis Pak. Betul atau tidak? Nggih Pak. Mewariskan sawah 1/4 2.500 meter persegi, anaknya 500 habis Pak, habis. Orang tua dapat pahala, oh iya dapat, tapi orang yang mewariskan ilmu gak akan habis, gak akan habis. Ilmu itu gak habis Pak kalau diwariskan. Jadi carilah warisan yang abadi, yaitu ilmu. Kalau bapak ibu belum bisa mengajarkan agama kepada anaknya, karena memang PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, gitu kan? Ya hampir semua nih Pak ya. Ya minimal Anda wariskannya di pesantren, Anda guru ngaji, Anda undang guru di kampung ngajar di rumah, atau Anda suruh anak Anda ngajar ke surau-surau, ke masjid-masjid. Dan jangan lupa sejahterakan gurunya Pak, sejahterakan apa? Gurunya. Karena guru-guru di kampung itu sudah gajinya kecil, listriknya bunyi terus, ditagih susah orang tuanya. Oh itu kenyataan. Karena saya hidup di 2 alam. Di kampung hidup 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin itu di kampung Pak. Nah Selasa sampai Jumat baru di Jakarta. Itu bener Pak. Kalau guru-guru di kampung, ya Allah, khutbah Jumat free, gak ada itu. Jadi guru di masjid jami kita itu hanya dapatnya setahun sekali Pak. Setahun sekali mau lebaran itu dapat duit paling 200 sampai 300 ribu, beras 25 kilo, sarung, hanya itu. Nah kok gitu kita mau masuk surga Pak, anak kita pintar agama ya susah Pak ya. Jadi itu jemaah. Jadi kadang tidak berimbang. Kalau di Jakarta Pak, pengajian paling kecil 500, 1 juta standarnya sekali itu. Kalau di kampung ya Allah. Maka ingat guru-guru bapak dulu yang ngajarin Quran siapa Pak? Yang ngajarkan sholat, yang ngajarkan alif bata sebelum bapak-bapak di Jakarta itu guru-guru kampung Pak. Ingat mereka Pak. Ya Allah, walaupun kita belum bisa mensejahterakan, minimal kita berbuat baik atas kebaikan-kebaikan mereka. Wallahi para guru itu siap mengajarkan hujan panas ini jemaah. Kalau benar-benar mau nyari guru yang benar-benar ikhlas itu di kampung, wallahi jemaah, ikhlas itu nggak ada bayaran jemaah. Nah, jadi tapi mereka Allah cukupkan Pak hidupannya ya, walaupun berkekurangan tapi Allah berikan apa? Keterangan. Ini jemaah. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Safwan ibnu Asal radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talabil ilm ridha bima yatlub. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat Allah azza wa jalla, la tad'u ajnihataha, para malaikat itu meletakkan semua sayapnya li talibil ilmi, bagi orang-orang yang belajar ilmu. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Anda masuk masjid benar-benar niatnya masuk masjid dengan
wudhu dulu, kemudian masuk dengan kaki kanan, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu kasih sayangmu kepadaku. Duduk, dengarkan ilmu jemaah. Semua malaikat itu semuanya mendoakan kita, ya. Ridwan li talabil ilm, karena mereka itu ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, man talabal ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu itu hukumnya seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka hukumnya apa? Sabilillah. Benar-benar mereka itu hukumnya seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang-orang yang jihad. Hatta yarji, sampai dia pulang ke rumah. Ya. Jadi kalau Anda punya anak ya, yang sedang santren, yang sedang menuntut ilmu agama, itu sebenarnya Anda mempunyai orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kalau mereka sedang meninggal, sedang menuntut ilmu, mereka itu mati dalam kondisi berjihad. Dan Allah bisa memberikan mereka orang-orang yang mati syahid. Ya ini jemaah, seperti pesantren Al-Khazini yang Sidoarjo itu ya. Mereka meninggalnya di hari Senin, sedang menuntut ilmu, sedang berpuasa, sebagian memang sedang sholat asar ya. Dan Rasul bersabda, sahibul hadami, orang yang tertimpa bangunan itu termasuk syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Anda mempunyai anak yang sedang menuntut ilmu, berbanggalah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Anda mendapatkan pahala atas perjuangan anak Anda jemaah. Dan Nabi SAW dan Hasanul Basri, Hasan waqala al-Hasan rahimahullah ta'ala, dan seorang imam tabi'in, beliau mengatakan, laulal ilm lasaran nasu mithlal bahaimi. Kalaulah bukan karena ilmu, lasaran nas mithlal bahaim, pastilah manusia itu tidak lebih dari binatang ya. Anda jangan kagum dengan Eropa yang maju jemaah. Anda jangan kagum dengan Amerika yang begitu luar biasa canggih teknologinya jemaah. Tapi wallahi kebanyakan mereka hidupnya hanya seperti binatang, Pak. Kawin tanpa ada hubungan kumpul ya kumpul kebo. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. LGBT paling tinggi di Eropa, Pak, dan di Bekasi di Indonesia, Pak. Berarti ilmu kurang. Mereka lebih hina daripada binatang. Binatang aja kalau sama-sama jantan nggak mau, Pak. Betul tidak? Bukan mau, Pak. Kambing dengan kambing jantan gelut, Pak. Bukan malah suka-sukaan ya, cinta-cintaan. Jadi manusia tanpa ilmu mereka lebih hina daripada binatang. Jangan kagum dengan kemajuan negara-negara Eropa. Kalau tanpa ilmu, wallahi mereka hanya seperti binatang. Bahkan ada yang sengaja berbugil ria. Itu apa istilahnya, nude-nude gitu ya. Bugil jemaah, keluar rumah. Subhanallah. Binatang, ya binatang kan nggak tanpa akal. Mereka hubungan incest, na'udzubillah. Bahkan ada yang nikah dengan boneka, subhanallah. Menikah dengan bantal, la ilaha illallah. Ini aneh cuma. Betul tidak cuma? Lebih hina daripada binatang. Maju tanpa ilmu agama. Wallahi saral bahaim. Mereka hanya seperti apa? Binatang cuma. Sedangkan di Gaza jemaah yang digempur hampir 2 tahun jemaah, gak ada makan, gak ada minum, rumah pun gak ada. Wallahi mereka tetap sholat, tetap baca Quran, tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau tidak jemaah? Mana yang lebih mulia? Wallahi jemaah. Jadi jangan kira apa yang menimpa Gaza, Palestina itu membuktikan Allah itu bahwasanya iman itu lebih mulia daripada kemewahan, daripada harta jabatan dan seterusnya jemaah. Mereka tetap sholat, mereka tetap beribadah, ketika diuji mereka sabar, tetap ikhlas atas takdir yang menerima mereka.
Semoga Allah memberikan kemerdekaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Semoga yang meninggal diterima iman Islamnya, menjadi syahid di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hasan al-Basri mengatakan, laulal ilm lasaran nasu mithlal bahaim. Kalau tanpa ilmu, pastilah manusia itu hanya seperti binatang. Dan Allah Ta'ala berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang yang tanpa ilmu mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat. Adall itu apa? Lebih sesat lagi daripada binatang. Orang yang tidak punya ilmu agama itu lebih sesat lagi daripada binatang. Bagaimana majunya Jepang? Cuma maju luar biasa. Teknologi untuk Asia, Jepang yang memegang. Tapi kalau tanpa ilmu, tanpa agama yang agama dari Allah Azza wa Jalla, mereka seperti binatang cuma. Ya, kumpul bebas, hubungan seks bebas, putus asa sedikit, harakiri cuma bunuh diri, ya. Stres, bunuh diri di hutan, dan lain sebagainya. Coba saudara-saudara Palestina bukan hanya nggak punya harta, Pak, nggak punya apapun. Apa ada yang bunuh diri? Orang Gaza ada nggak yang bunuh diri dengan kesusahannya? Seandainya musibah itu menimpa Jepang, jemaah, wah habis mereka bunuh diri sendiri, jemaah. Itu sudah dihabisi rumahnya, ibunya, anaknya, dia sendiri, jemaah. Tapi mereka tetap mengharapkan pahala Allah tentang musibah tersebut, dan mereka tetap ingin hidup, jemaah. Ini jemaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu, fa inna ta'allumuhu lillahi khasyah, karena mempelajari agama menambah rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, dan menuntut ilmu itu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mudarasatuhu tasbihun, dan mengulangi ilmu itu terhitung tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu anhu jihad, dan menuntut ilmu hukumnya jihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhu shadaqah, dan mengajarkan ilmu itu seperti sedekah. Wa badluhu li ahlihi qarbah, dan orang-orang ahli ilmu adalah saudara. Wa huwa sahibun fil ghurbati wal muhdathun fil khalwati, dan menuntut ilmu itu seperti orang yang diasingkan, dan mempelajari ilmu ketika sendirian itu adalah kenikmatan. Nah, jadi menuntut ilmu banyak sekali jemaah. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah menambah rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, seperti kita bertasbih. Dan menuntut ilmu itu hukumnya seperti jihad, dan mengajarkan ilmu itu seperti sedekah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut sudah mulai memutih, rambut sudah sebagian kita mulai rontok, keriput sudah berada di muka kita semakin bertambah, tenaga sudah mulai dikurangi oleh Allah. Maka apa yang kita cari lagi jemaah? Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, karena ahlul Madinah tujar, para ahli Madinah itu sebelumnya para pedagang jemaah, wazurra, para petani, walakin idza balahu wara'yal ghanam, dan sebagian itu melihara kambing, walakin idza balahu arba'in, tapi mereka ketika usia 40 tahun ta'allamul ilm wa majalis dzikr, mereka itu semangat menuntut ilmu, dan mereka berkumpul dengan para ahli zikir, datang-datang ke majelis ilmu jemaah. Ini jemaah, ya sama penduduk Madinah itu di zaman Imam Malik sama. Sebelumnya mereka pedagang, ya pengembala domba, ya petani. Belum ada pegawai zaman itu jemaah, belum ada yang ke kantor zaman itu jemaah. Tapi ketika usia 40, mereka itu apa jemaah? Ya sudah, habiskan waktunya di masjid, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini jemaah, usia 40 itu kalau Hasan Basri itu beliau mengatakan seperti waktu asar mendekati maghrib. Ya sudah, waktu asar mendekati maghrib itu waktu yang sangat cepat, waktu yang sangat singkat, waktu yang harusnya kita bersuci diri, membersihkan diri untuk menghadapi gelapnya malam, gelapnya alam kuburan jemaah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kita anak-anak yang soleh-solehah, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.